It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggumu dari tadi, tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja? Mereka bertiga memberondong Okto dengan banyak pertanyaan. Maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku. Halo adik-adik, kalian pasti teman sekelas Okto ya? Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, ibu sungguh terbantu. Untung ada Okto yang membantu membawa barang belanjaan ibu. Oh begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain. Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, ibu tidak usah membawa apapun. Wah Okto, kamu sungguh beruntung Hehehe. mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Wah, rupanya Okto membantu dulu ibu yang sedang membawa banyak barang. Iya, walaupun Okto harus bertemu dengan teman-temannya, tetapi Okto pilih untuk menolong ibu yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Inilah contoh baik dari tema baru kita bulan November ini. Goodness, kebaikan. Yang diartikan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Oke, kita siapkan hati untuk ikut ibadah online Star Kids yang super keren ini. Siapkan buku Alkitab untuk kita baca bersama ya. Fokus dan konsentrasi ya untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Selama ibadah ini, mohon tidak makan dan minum. Ingat, Tuhan selalu hadir bersama kita. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas 1 minggu ini. Sudah Tuhan jagai. Saatnya kami akan memuji dan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan siapkan hati kami untuk fokus selama ibadah ini. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu dan memampukan kami untuk bisa melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Amen. See the good in everything you've made. I
Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Apa sepeda tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Luar biasa banget perempuan itu. Ternyata kakinya juga harus pakai tongkat. Tetapi ia memberi kursinya kepada seorang kakek untuk bisa duduk. Iya,
Sekalipun ya adik-adik, ia harus berdiri selama berjam-jam coba. Perempuan itu menunjukkan salah satu buah roh yang akan kita pelajari pada bulan ini loh, yaitu goodness atau kebaikan. Teman-teman, kita ingat lagi yuk buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagus Niko. Adik-adik juga pasti masih ingat ya. Sekarang kita akan belajar goodness, kebaikan, yang diartikan dengan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Seperti perempuan yang pakai tongkat tadi ya. Ia mengutamakan kepentingan kakek untuk bisa duduk daripada kepentingan diri sendiri yang sebenarnya sangat perlu untuk tetap duduk di kursinya itu. Iya, luar biasa. Karena itu yuk adik-adik kita belajar hari ini lakukan kebaikan dengan mengutamakan orang lain. Teman-teman, yuk kita lakukan kebaikan dengan mengutamakan orang lain. Ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 kita akan lihat kisah luar biasa di Alkitab ini tentang seorang yang juga melakukan kebaikan dengan mengutamakan orang lain. Bahkan nih adik-adik, di saat ia sangat kekurangan. Wah, ia sangat kekurangan tetapi tetap mengutamakan orang lain. Gimana ceritanya Kak Reti? Begini kisahnya. Di Israel sedang terjadi kekeringan hebat selama lebih dari 3 tahun. Dan di kota Sarfat tinggallah seorang ibu janda dan anaknya. Mereka sangat miskin dan sudah hampir kehabisan makanan. Ibu itu hanya mempunyai sisa sedikit tepung dan minyak yang akan dibuat roti. Dan hanya cukup untuk sekali makan terakhir. Setelah itu mereka mungkin akan mati kelaparan. Duh, kasihan sekali Kak. Ibu itu janda, berarti tidak memiliki suami lagi dan hanya memiliki seorang anak yang hidup dalam kekurangan. Aku bisa membayangkan betapa susahnya mereka hidup, apalagi di masa kekeringan yang panjang. Aku jadi sedih dengerinnya. Iya, sangat sedih adik-adik. Saat itu, ibu itu sedang memungut kayu kering untuk memasak. Lalu datanglah seorang nabi Allah yang bernama Elia. Lalu Elia meminta sesuatu yang mengejutkan dari ibu itu. Elia berkata seperti ini adik-adik. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam tempat air atau bejana supaya aku minum. Lalu adik-adik, saat ibu itu akan pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti dalam tanganmu. Waduh, Nabi Elia minta roti, padahal ibu itu cuma punya sisa sedikit untuk makan terakhirnya. Ibu itu sangat miskin. Tak mungkin ia bisa berbagi dengan orang lain. Ya, betul. Sangat miskin ibu itu. Permintaan Elia ini sulit sekali loh adik-adik. Kalau ibu itu memberikan rotinya pada Elia, berarti dia dan anaknya tidak akan makan. Bagaimana menurutmu adik-adik dan Niko? Berat sih Kak. Tapi seperti perempuan tadi yang jalannya pakai tongkat, sebetulnya ia perlu kursi untuk duduk, tetapi perempuan itu malah memberi kursinya kepada kakek itu. Berikan sajalah roti itu untuk Elia.
Oh, gitu ya Niko. Kalau gitu, adik-adik kita lihat ya apa yang dilakukan oleh ibu janda itu. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, kecuali segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, dan aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami mati. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan bawalah padaku. Terima kasih. Sekarang pergilah dan buatlah bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini Bu, berat sekali. Amazing! Ibu janda itu walaupun berat, tapi memutuskan untuk mengutamakan orang lain. Ya, ibu janda itu mau melakukan kebaikan dengan mengutamakan orang lain. Dan tahukah adik-adik, Allah memperhitungkannya. Allah membalaskan kebaikan yang telah dilakukannya dengan memberikan mukjizat yang besar. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, bahkan berkelebihan. Mengutamakan orang lain itu tidak pernah sia-sia ya teman-teman. Sama seperti ibu janda di Sarfat yang mendahuluan kepentingan Nabi Elia, maka Allah yang memelihara kepentingan ibu itu. Ya, tepat sekali. Adik-adik, kita juga bisa mengutamakan orang lain dalam hal-hal kecil dahulu yang bisa kita lakukan. Iya ya Kak Reti, kita bisa melakukan kebaikan dengan mengutamakan orang lain. Bisa dimulai, misalnya nih, saat papa atau mama sedang sibuk dan kamu sedang main games. Coba taruh dahulu gamesnya, lalu tawarkan kebaikan, biar aku saja yang ambilkan minuman, pa, ma, atau hal lainnya. That's good. Atau nih, kalau ada makanan yang paling kamu suka, coba belajar memberikan atau mempersilahkan adik kamu, kakak kamu, atau teman kamu untuk mengambilnya lebih dulu. Coba belajar utamakan orang lain dahulu ya. Oh, terus saat bermain, jika ada satu mainan yang diperebutkan, biarkan teman kita bermain lebih dahulu. Kita kan bisa bilang, kamu main sebentar lagi ya. Nanti gantian aku. Tuh, betul sekali. Dan masih banyak kebaikan lainnya yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Dan percayalah adik-adik, saat adik-adik melakukan kebaikan pada orang lain, sesungguhnya kamu pun akan diperlakukan baik. Teman-teman, ayo kita ingat friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Coba buka dalam buku Alkitab kita. Buka ya adik-adik. Galatia 6 ayat 9. Ayat ini
mengingatkan kita semua untuk selalu lakukan kebaikan. Dan saat kita berbuat baik, kita juga akan menuai, memperoleh. Artinya kita pun akan menerima kebaikan. Let's read the Bible. Yay! The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teman-teman, yuk kita lakukan kebaikan pada orang lain. Walaupun terasa berat, tapi ayo kita terus berbuat baik. Ingat sahabat sejati kita, Tuhan Yesus. Ia adalah contoh utama hidup kita semua. Ayo kita belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Live like Jesus dengan melakukan kebaikan. Tepat banget itu. Seperti ayat hafalan kita pada bulan ini adik-adik. Dalam Filipi 2 ayat 4. Mengingatkan kita semua untuk lakukan kebaikan dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Let's sing it. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. 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 Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 19 ayat 22. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang buah roh, goodness, kebaikan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk melakukan kebaikan. Roh Kudus, sertai kami untuk bisa melakukan kebaikan dengan mengutamakan kepentingan orang lain. Terima kasih ya Roh Kudus. We love you, God. Amen. Amen. Wow, luar biasa ya kisah Alkitab hari ini. Lakukan kebaikan dengan mengutamakan orang lain. Yuk teman-teman, kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Kita bisa memulainya dengan hal-hal sederhana dulu. Di rumah dan di sekolah. Ingat, lakukan kebaikan. Goodness. Klik like, subscribe, dan share link ibadah online Star Kids ini juga. Tindakan kebaikan loh.
Teman-teman dan kenalanmu akan senang diberitahu ibadah online ini. Yuk, share ya! Dan dengan share link ini akan membawa lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia beribadah kepada Tuhan, sehingga iman mereka akan semakin bertumbuh. Teman-teman di Kota Bandung, hadirlah di ibadah onsite Star Kids. Kita bernyanyi, bermain, dan mendengar firman Tuhan secara langsung. Seru banget loh! Untuk alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Ada di 3 alamat tempat ibadah, yaitu di Pasir Koja, di Kopo, atau di Lembang. Pilih yang paling dekat dengan rumahmu ya. Ayo, hadir Kesan Anak Connect, acara yang sangat seru buat teman-teman. Di hari Sabtu, jam 10 pagi, 2 minggu sekali, di Jalan Pasir Koja 58, lantai 3. Memberi persembahan bagi Tuhan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Ayo, tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui transfer bank scan QR. Selamat memberi! It's quiz time! Tuliskan 2 kebaikan yang teman-teman bisa lakukan di keluargamu. Kirimkan jawaban ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Ayo lakukan kebaikan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Sampai minggu depan!